Oke, selamat pagi guys. Saat ini kita ada di Bandung untuk melakukan kerjasama pengujian tentang suatu temuan historis yang sangat penting bagi negara kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan sambung berbicara langsung dengan Ki Kumbang. Silakan Ki Kumbang, bagaimana ceritanya instruksinya kemarin, seperti apa dan mau apa kita sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kita sudah sampai di wilayah Pasteur dalam perjalanan menuju Laboratorium Metalurgi Institut Teknologi Bandung. Ini kita akan mencoba meriset kembali hasil temuan sebuah lambang integritas petaka yang kami curigai adalah milik Kerajaan Sunda. Kenapa kita mau uji? Karena ini kita yakini memiliki usia yang tua. Terbukti dari warnanya ini. Warna hijau ini adalah semacam patina. Sedangkan ini yang putih ini adalah batuan karang yang masih menempel di bahan yang kita curigai adalah perunggu. Jadi diapit dua buah kujang yang kalau di dunia pusaka ini disebutnya pataka. Jadi ini akan kita uji coba keasliannya, lalu material, lalu juga kita mau uji foto mikro sampai 500 kali pembesaran. Tadi juga ada sistem pengujian dengan cara X-ray atau XRF yang bisa mengetahui kandungan material dan karbon tanpa menghancurkan. Semoga saja di ITB ini kita bisa dengan cara SRF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Mas. Nah, satu pertanyaan yang ingin diketahui, sebenarnya ini senjata atau sesuatu yang lain? Kalau tadi dibilang pataka, sebenarnya pataka ini apa sih? Arti penting suatu pataka bagi kerajaan, bisa diceritain nggak? Kalau menurut saya pribadi, semua kerajaan yang ada di Nusantara zaman dahulu mempunyai sebuah pataka. Pataka atau simbol integritas atau simbol sebuah kerajaan ketika berperang. Seperti halnya Majapahit mempunyai kira-kira lebih dari satu pataka. Dari satu pataka yang sekarang tersimpan di Museum Amerika. Nah, ini dari Kerajaan Sunda atau Pajajaran ini baru sekali ini saya lihat modelnya. Ada model kujang, ada model kujang, dia berdua buah kujang, lalu ada model keris. Ini adalah asal muasal keris yang disebut itu betok atau jalak budo kalau di Majapahit. Nah, ini adalah awal pembentukan keris ini adalah seperti ini. Jadi betok namanya kalau di dunia pusaka. Nah, ini diapit oleh dua buah kujang yang kita curigai bahannya ini buah perunggu. Tapi nanti coba kita serahkan kepada ahlinya tentang benar atau tidaknya atau kandungan-kandungan apa saja lalu hasil dari uji karbon. Lalu satu hal lagi yang ingin saya tanyakan juga, saya mendengar bahwa pataka-pataka itu umumnya terbuat dari perunggu. Itu kenapa? Dan kemudian juga saya dengar bahwa pataka ini katanya kayak suatu lambang negara, di mana kalau misalnya pataka ini berpindah tangan ke suatu kerajaan lain, itu artinya negara yang tadinya memiliki pataka ini jadi kayak semacam taklukan dari
negara yang mengambil patakannya tersebut. Apakah itu betul, Ki? Kalau untuk material, jadi perunggu ini adalah simbol dari Dewa Brahma. Jadi kenapa tidak menggunakan emas, lalu kenapa tidak menggunakan material lain? Karena perunggu itu pure mempunyai simbol dari Dewa Brahma atau yang diyakini oleh masyarakat Hindu sebagai pencipta. Jadi Dewa Brahma mempunyai strata paling tinggi dengan simbol yang terdapat pada Brahma, yaitu perunggu. Lalu untuk ini menjadi sebuah simbol negara, benar. Ketika sudah biasanya pada saat perang terjadi peperangan besar, seorang panglima perang memegang sebuah patakan dengan ribuan pasukannya gitu. Ketika patakan ini direbut musuh, itu adalah sebuah tanda kalahan perang. Seperti itu. Jadi patakan ini sangat dikeramatkan pada zaman dahulu, karena patakan ini tidak boleh terebut oleh musuh pada saat peperangan. Demikian. Nah, kalau misalnya bicara tadi, kan saya dengar bahwa pataka-pataka kerajaan-kerajaan masa lampau itu banyak yang tersimpan di museum-museum di luar negeri. Pertanyaannya adalah apakah emang nggak ada pataka dari kerajaan masa lampau yang ada di museum kita? Satu, kemudian yang kedua, sebenarnya apa arti penting temuan ini bagi generasi yang akan datang? Kalau menurut saya, kenapa ada di luar negeri? Karena mungkin dahulu kita luput dari menjaga sebuah pataka tetap berada di Indonesia. Kenapa ada di Museum Amerika, saya juga kurang paham, apa mungkin zaman dahulunya bagaimana, tapi yang sudah diteliti secara resmi dan dilegalkan oleh laboratorium itu dinyatakan pataka Majapahit yang tersimpan di Museum Amerika itu. Jadi kenapa sangat disakralkan ya? Itu adalah menurut saya adalah sebuah lambang integritas suatu kekuasaan pada zaman kerajaan tersebut. Nah, bagaimana dengan yang tadi? Apa sih arti penting dari temuan ini bagi generasi kita yang akan datang? Bagi generasi yang akan datang ini berarti kita masih bisa mengolah kembali dari apa maksud dari pataka ini, kenapa ada keris betok atau jarak budaya di tengah, lalu kenapa diapit oleh kedua buah kujang yang merupakan senjata khas kerajaan Sunda itu. Jadi kenapa bentuknya seperti ini, kenapa ada naga kembar di kanan kiri kujang? Naga kembar ini ya? Iya. Naga kembar ini. Ya, terus. Nah, itu nanti akan kita kaji bersama para sejarawan tentang arti dari makna-makna struktur seperti itu. Mungkin nanti yang lebih jelasnya kita akan bertanya kepada ahlinya. Tentu kita akan bertanya kepada ahlinya, baik itu di university lain, kita akan terus kita kaji. Ya, mungkin kalau di ITB lebih ke arah teknis ya, betul. Teknis material. Mungkin kalau sejarawan mungkin dari tempat lain seperti itu kali ya. Memang jadi istilahnya mungkin yang ingin digali lebih dalam lagi adalah makna dari sebuah pataka ini apa yang mungkin bisa menjadi suatu pesan bagi generasi yang akan datang. Karena kalau
yang sempat saya dengar tadi ini ceritanya adalah tentang integritas, kan seperti itu ya. Integritas. Apakah ini misalnya menggambarkan sebuah penggabungan budaya-budaya menjadi satu? Saya curiga seperti itu karena Chris Petop ini biasanya era-era Majapahit atau Singosari, tapi bisa bersatu dengan Kujang di situ. Kujang yang punya kerajaan Sunda atau Pajajaran itu agak bias, tapi kenapa bersatu pada sebuah patakan? Apa karena perpaduan budaya pada saat itu? Nanti coba kita tanyakan lebih lanjut kepada ahlinya. Sebab kalau kita bertanya kepada orang yang tidak ahli nanti terlalu banyak versi. Coba nanti kita akan terus gali lagi. Ya. Jadi demikian kira-kira teman-teman. Jadi harapannya dengan apa yang kita lakukan ini, ketika kita mempelajari suatu pusaka, itu kita bisa mempelajari benar-benar keilmuan pada zaman dulu melalui dari sisi metalurginya seperti apa, keahlian orang-orang zaman dulu dalam menempa logam seperti apa, yang mana itu sudah pernah ada dan dibahas dalam bukunya Ki Kumbang sebelumnya, yaitu The Golok, di mana temuannya itu ternyata golok zaman dulu itu terdiri dari 9 material. Salah satunya adalah titanium. Jadi dari batuan meteorit yang di dalamnya itu ada 9 material, dan penempaannya itu nggak gampang. Membutuhkan suatu teknologi khusus yang kadang bahkan di zaman sekarang ini tergolong sulit gitu. Artinya itu menggambarkan suatu intelijensia juga dari orang-orang kita zaman dulu, dari leluhur-leluhur kita gitu kan. Jadi kita mencoba melihat suatu pusaka itu dari sisi saintifik, kemudian dari sisi historikal, pesan-pesan apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh leluhur kita, yang mungkin bisa diteruskan kepada kita, orang-orang yang hidup di saat ini dan juga nanti generasi-generasi setelah kita. Jadi itu dia teman-teman, supaya misalnya kita juga terbongkar keluar dari pola pikir kita kalau misalnya pusaka itu berarti ngomongin mistis dan apa, ayo kita udah harus saatnya itu kita keluar dari hal-hal seperti itu. Demikian kira-kira menurut saya ya, dan mari kita doakan supaya upaya ini bisa memberikan hasil yang terbaik dan kita bisa mempelajari dengan lengkap tentang Pataka ini maupun juga tentang hal-hal lainnya lah, misalnya yang di luar, seperti misalnya tadi pesan-pesan dan sebagainya yang akan bisa diteruskan kepada generasi selanjutnya. Demikian, terima kasih Ki Kumbang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi demikian kira-kira guys kisah tentang temuan Pataka ini, dan kita berharap bahwa kita bisa benar-benar mempelajari dengan lebih dalam lagi tentang Pataka ini. Karena apabila memang dari temuan itu nanti juga benar-benar kita bisa pastikan ini adalah sesuatu benda yang bersejarah, maka bisa dikatakan bahwa temuan ini menjadi suatu temuan terbesar di tahun ini, kalau nggak dibilang mungkin abad ini gitu ya, tentang budaya kita, budaya di Nusantara ya, yang menceritakan bahwa semakin memperkuat eksistensi dari suatu kerajaan Sunda yang diduga adalah Pajajaran, bagaimana eksistensinya dia dan mungkin sampai di mana sih dia coveragenya seperti itu. Nah, jadi kita dari tim juga sangat besar harapannya terhadap kolaborasi dan masukan-masukan dari para sejarawan, akademisi untuk memperdalam dan memperkuat lagi penelaahan atau pemahaman tentang artefak ini, supaya kita benar-benar punya suatu pegangan yang sahih dan kuat tentang materi ini. Karena dengan demikian apabila memang benar ini suatu benda bersejarah dan punya nilai sejarah yang kuat, bisa jadi siapa tahu ini adalah satu temuan terpenting, temuan arkeologis terpenting di tahun ini atau abad ini barangkali.
barangkali gitu ya. Jelas abad ini ya. Iya. Jadi demikian kira-kira teman-teman. Mari bapak-bapak sejarawan, akademisi, semoga kita bisa berkolaborasi, saling share pemikiran, share masukan-masukan, karena mungkin dengan tim yang ada saat ini bisa terjadi ada keterbatasan. Tapi kalau misalnya kita kolaborasi, pastinya kita bisa memberikan hasil yang terbaik, suatu studi yang terbaik tentang benda bersejarah itu. Demikian kira-kira dari saya, teman-teman. Salam. Saya Hamonangan Nainggolan. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju Laboratorium Metalurgi ITB. Setelah kita beristirahat sejenak, saat ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan. Mohon doanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, belok sedikit ke kanan, kayak tadi. Perjalanan kita masuk ke kampus ITB untuk ke laboratorium metalurgi ITB. Bro. Ini pertama kalinya saya masuk ke ITB ini. Nanti saya infokan kembali, saya diskusi dulu sama Pak Ahmad Korda. Nanti Pak Ahmad Korda lihat dulu bentuknya seperti ini gitu. Kira-kira apa yang bisa. Terus kalau bisa nggak dihancurkan Pak, kalau misalnya mau diambil mungkin ini terus ini bisa Pak. Gak tahu, nanti kita coba bicarakan dulu. Tapi kalau kujang kan ada apa sih di dalamnya tuh? Saya lupa namanya. Nah yang ada penelitian kujang di dalamnya tuh, saya curiganya Pak Ahmad pengen lihat dalamannya gitu. Tapi kalau nggak boleh sih nggak apa-apa. Itu harus dipotong gitu. Saya juga itu saya kalau dipotong. Nanti saya coba sampaikan kalau ini pengambilan sampel seminimal mungkin gitu ya. Bisa di sini, kalau di sini kan ini masih bisa diberikan ke Agang. Ya kalau ini enggak. Iya. Sayang ya Pak ya. Kalau untuk pengujiannya apa aja sih bebas sebenarnya kita, terserah dari labnya. Cuma informasinya gitu ya. Betul. Untuk yang pengujian tadi kan usia, terus kemudian struktur logam, kalau bisa ya kayak tadi apa SRF atau apa tadi yang SM, SM ya. Sam tem. Dia retak-retaknya udah tua. Enggak, di ukiran. Bukan ada yang retaknya sih ujung. Kalau korosi mah dilihat korosi dari sini banyak yang udah korosi. Tapi kalau dikikis gitu boleh ya Pak ya? Boleh Pak, boleh. Mungkin dia pengen lihat apa? Boleh, bisa kita sem gitu Pak. Boleh. Yang penting kagak hancur. Kalau mau diambil sampel segini sih nggak masalah Pak. Yang penting masih bisa digagangkan. Yang penting bentuk ini mungkin. Baik Pak. Saya tunggu Pak Ahmad Korda lihat dulu, baru saya informasikan Pak. Saya nggak berani bilang ini harus gini karena Pak Ahmad yang lebih tahu. Saya hanya eksekusi aja. Gini nih, di
Apa? Di Foto. Sambil ini nah, ya. Bapak pegang ini, saya pegang ini. Foto ya. Foto Ya. Mantap. Dapat